Menurut Kotler, pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibebankan ke suatu produk atau layanan jasa. Artinya, harga adalah jumlah nilai yang dibayarkan konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk, barang, ataupun jasa. Ada 4 jenis harga. Yang pertama adalah harga subjektif. Harga subjektif adalah harga yang ditetapkan berdasarkan taksiran atau opini seseorang. Yang kedua adalah harga objektif atau harga pasar. Harga objektif adalah harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah harga pokok. Harga pokok adalah harga nilai real suatu produk atau jumlah nilai yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Yang terakhir adalah harga jual. Harga jual adalah harga pokok ditambah dengan besarnya keuntungan yang diharapkan oleh produsen. Selanjutnya yaitu menetapkan harga. Sebelum menetapkan harga, perusahaan harus melalui beberapa prosedur yang dilakukan. Yang pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga. Lalu yang kedua yaitu menentukan permintaan. Yang ketiga yaitu memperkirakan biaya agar harga sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang keempat yaitu menganalisis biaya, harga, dan penawaran persaingan. Lalu yang kelima yaitu memilih metode penetapan harga yang terdiri dari markup pricing, target return pricing, perceived value pricing, value pricing, everyday low pricing, dan going rate pricing. Lalu yang terakhir yaitu memilih harga akhir yang harus mempertimbangkan beberapa hal seperti dampak dari pemasaran, kebijakan penetapan harga, keuntungan dan risiko, dan dampak dari harga yang dimiliki oleh perusahaan pesaing. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perusahaan merespon perubahan harga. Merespon perubahan harga berkaitan dengan tindakan yang akan kita lakukan atau berusaha lakukan sehubungan dengan tindakan para pesaing produk kita yang memiliki kebijakan dengan menurunkan harga. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengambil kebijakan dalam menyelesaikan masalah ini yaitu apa sih yang menjadi penyebab pesaing menurunkan harga, kemudian apa dampak bagi perusahaan kita, serta bagaimana respon dari perusahaan lain. Kemudian terdapat beberapa tindakan efektif yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, perusahaan dapat menurunkan harga produk yang ia produksi sehingga sama dengan harga pesaingnya. Kemudian yang kedua, dengan cara mengurangi kualitas produk serta pelayanan. Kemudian yang ketiga, meyakinkan konsumen bahwa produk yang diproduksi memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada produk pesaing yang harganya murah. Kemudian yang keempat, yaitu perusahaan meluncurkan merek baru yang khusus diluncurkan untuk menyaingi produk pesaing. Konsep harga yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon realitas harga komoditas perdagangan yang cenderung naik dan memberatkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga para sahabat mengadukan permasalahan tersebut kepada beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tercermin jawaban Rasulullah sebagai berikut. Sungguhnya, Allah lah yang menetapkan harga atau zat yang menahan dan yang membagikan rezeki. Dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak seorang pun di antara kalian yang menuntut saya karena kezaliman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati harga yang dibentuk oleh pasar secara alami sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi dan bahkan manipulasi harga, kecuali seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Baik, selanjutnya harga yang adil. Harga yang adil merupakan harga atau nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Konsep Aquinas mendefinisikan harga yang adil dengan sebutan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand, serta tidak ada unsur spekulasi. Ibnu Taimiyah, seorang ilmuwan muslim, mengemukakan pendapatnya mengenai harga yang adil dalam kitabnya yang berjudul Al-Hisbah fil Islam. Terdapat dua hal penting dalam pembahasan harga, yaitu iwat al-mithli atau kompensasi yang adil dan saman al-mithli atau harga yang adil. Adapun kebijakan intervensi harga menurut Ibnu Taimiyah terbagi menjadi dua, yaitu intervensi harga yang zalim dan tidak sah, serta intervensi harga yang adil dan sah.